ada di rumah, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Anak-anak sudah mempersiapkan hati, pikirannya, dan juga berpakaian yang rapi kan? Terima kasih, hebat semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Miss undang untuk bangkit berdiri ya, karena kita mau menyanyikan lagu Big or Small. Semua tahu kan? Oke, kita bernyanyi. Seperti pujian kita tadi, bersama Tuhan kita bisa melakukannya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu lagi yang berjudul I Give You My Heart. Oke? Kita nyanyikan. This is my desire.
di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Miss Febri dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bersukacita untuk memuji kebesaran Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak di rumah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Allah Penolongku. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Dan Miss Febri yakin anak-anak di rumah pasti sudah sering dengar tentang tokoh yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Tapi tak apa, sekalipun kita sudah pernah dengar, hari ini kita mau diingatkan kembali ya. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Nah, anak-anak di rumah tentu tahu dong Ayub ya. Nah, Ayub ini seorang bapak yang dikaruniai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, Pak Ayub ini adalah orang yang sangat kaya pada waktu itu. Bahkan Alkitab mencatat dia terkaya di wilayahnya pada waktu itu. Kira-kira kekayaannya seperti apa ya anak-anak? Pak Ayub ini punya 7.000 kambing domba. Wah, banyak ya, 7.000. Nah, tidak hanya kambing domba, dia juga punya 3.000 unta. Nah, ditambah 500 pasang lembu. Banyak ya anak-anak. Dan ada lagi 500 ekor keledai betina. Nah, tidak hanya ternaknya yang banyak, Pak Ayub ini juga punya banyak sekali pegawai-pegawainya. Nah, anak-anak, Ayub ini juga tidak hanya kaya, tapi dia juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Suatu kali Allah berkata kepada iblis, "Kamu perhatikan gak hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun di bumi yang seperti Ayub, yang saleh, baik, jujur, takut akan Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan." Lalu iblis menjawab, "Itu kan karena Tuhan yang menjaga Ayub, karena Tuhan yang memberkati Ayub." Anak-anak, ternyata iblis juga tahu kalau Tuhan menjaga dan memberkati Ayub. Juga orang-orang yang takut akan Tuhan, termasuk anak-anak di rumah. Pantas saja, dia kan kaya, hidupnya senang, segala yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan, hartanya banyak. Coba saja Tuhan ambil semuanya, pasti Ayub akan mengomel, pasti Ayub akan marah, dan dia akan mengutuki Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, "Oke, aku izinkan kamu mengambil semua yang ada pada dia, asalkan jangan kau ganggu dirinya atau tubuhnya." Anak-anak, apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis pun langsung melaksanakan niat jahatnya. Dia mengambil semua yang dimiliki Ayub. Tiba-tiba Ayub dikabari oleh salah satu pegawainya, Tuan, gimana ini? Semua sapi, lembu,
keledai tuanku dirampas dan dibawa pergi oleh orang-orang Seba. Semua gembalanya telah dibunuh, hanya hamba sendiri yang selamat. Baru saja pegawai itu ngomong, tiba-tiba datang pegawai yang lain. Tuan, Tuan, api menyambar dari langit dan membakar habis kambing, domba, dan para penjaga-penjaganya. Hanya hamba sendiri yang selamat ya Tuan. Tidak lama kemudian datang lagi pegawai yang lain membawa berita buruk. Tuan, anak-anak tuanku sedang makan-makan. Tiba-tiba datang angin ribut dan merobohkan rumah dan menimpa semua anak-anak tuanku. Anak-anak tuanku semuanya mati. Wah, sedih sekali beritanya anak-anak. Sedih sekali. Lalu Ayub mengoyak jubahnya, dia mencukur kepalanya. Lalu dia sujud menyembah Tuhan dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Ayub. Anak-anak di rumah, benar seperti kata Ayub, bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa. Semua yang kita miliki kepunyaan Tuhan. Nah, biarpun Ayub telah kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, namun kita melihat Ayub tetap sabar. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak seperti yang dikira oleh iblis. Nah, di dalam kesedihannya, walaupun Ayub sudah kehilangan semuanya, Ayub itu tetap berserah dan tetap tunduk kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan ngomong lagi nih sama iblis. Kau perhatikan hambaku Ayub, walaupun semuanya sudah habis, hartanya habis, anak-anaknya mati, tapi dia tetap sabar, dia tetap tekun, dia tetap takut pada Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Kamu lihat kan? Lalu iblis ngomong lagi, coba Tuhan serang tubuhnya. Pasti Ayub akan marah, pasti Ayub mengutuki Tuhan. Lalu kata Tuhan, silahkan kamu serang tubuhnya, tapi jangan sampai kamu membunuh dia. Nah, Tuhan kasih izin kepada iblis. Lalu iblis pun merusak tubuh Ayub. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya penuh dengan bara. Tahu nggak anak-anak bara itu apa? Seperti bisul-bisul yang bernanah memenuhi semua tubuhnya ini. Sakit, gatal, bau. Sampai-sampai Ayub itu mengambil beling untuk menggaruk-garuk tubuhnya. Semua gatal, kepalanya gatal, tangannya gatal, kakinya gatal, badannya gatal, semuanya gatal. Sudah gatal dan bau lagi. Waktu ketiga teman Ayub datang mengunjungi Ayub, mereka hampir tak kenal lagi sama Ayub. Karena nih bara yang ada di tubuhnya. Dan mereka mengira bahwa penyakit yang diderita oleh Ayub ini karena Ayub telah melakukan kesalahan atau dosa yang sangat besar sehingga dia dihukum oleh Tuhan. Padahal ya anak-anak, Ayub itu hidup dengan saleh. Dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan kejahatan, dia orang yang taat kepada Tuhan. Nah, melihat kehidupannya yang seperti itu, istrinya Ayub datang dan berkata, masihkah kamu tetap saleh dan sabar? Marah dan kutuklah Allahmu dan matilah. Lalu Ayub menjawab,
Engkau berbicara seperti orang gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sekali lagi, Ayub tidak melakukan kesalahan. Ayub tidak memberontak kepada Tuhan. Ayub tidak marah kepada Tuhan. Ayub hanya mencurahkan kesedihannya kepada Tuhan. Ayub juga tidak menuduh Tuhan meninggalkannya. Ayub percaya akan kasih dan setia Tuhan. Ayub tetap sabar dan kali ini dia menang atas penyakit yang dialaminya. Dia menang atas kesulitan yang dialaminya. Nah, Ayub semakin disayang Tuhan loh anak-anak, karena kesabarannya, karena kesalehannya. Anak-anak di rumah, mari kita belajar seperti Ayub. Kalau kita sakit, kalau kita ada masalah, kalau kita lagi di rumah sendirian, kita tidak bisa bebas kemana-mana karena corona, ya, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan ngomel-ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan salahkan Tuhan. Nah, tapi mari kita seperti Ayub, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan tetap peduli kepada kita, dan Tuhan akan tetap mengasihi kita semua. Nah, setelah semua yang terjadi itu, lalu Tuhan pun memulihkan Ayub. Dia sembuh dari penyakitnya. Ayub sembuh dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Ayub diberkati 2 kali lipat dari semua hartanya yang dulu. Banyak gak anak-anak? Wow, banyak sekali. 2 kali lipat. Sebelumnya saja hartanya sudah banyak, ditambah lagi ketika Ayub didapati Tuhan, tetap sabar, tetap teguh, tidak berontak kepada Tuhan, Allah memberkatinya 2 kali lipat. Dan tidak hanya hartanya yang bertambah anak-anak, dan dia juga dianugerahi Tuhan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, dan Ayub pun diberi umur yang panjang oleh Tuhan sampai 140 tahun lagi. Luar biasa ya anak-anak, berkat Tuhan bagi Pak Ayub. Nah, dari kisah Ayub tadi kita belajar, penderitaan atau masalah bisa menimpa siapa saja, sekalipun orang itu baik dan taat kepada Tuhan. Namun, hanya orang yang sabarlah, hanya orang yang tetap setia kepada Tuhan sajalah yang mampu bertahan dan akhirnya beroleh pertolongan dari Tuhan, yang akhirnya beroleh berkat dari Tuhan. Jadi ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk menderita, jangan berputus asa, sebab Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang lebih indah bagi kita. Tetaplah bersabar, tetap bertekun dalam doa, Tuhan pasti menolong. Nah, saat ini kita akan baca ayat hafalan dulu ya. Seperti yang tertulis di bawah ini. Roma 12 ayat 12. Kita baca sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Ayub
Sekalipun dia kehilangan hartanya, sekalipun dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan semua yang dimilikinya, tetapi kami boleh melihat bahwa Ayub tetap sabar, Ayub tetap saleh, Ayub tetap takut akan Tuhan, dan dia tetap bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang seperti Ayub. Sekalipun kami punya masalah, sekalipun kami punya kesulitan, kami tetap datang kepada Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami sendirian, dan Engkau Allah yang akan senantiasa menolong kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, yang mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, demikian ibadah kita anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.